Yang kedua adalah Maria Magdalena. Tokoh ini sering menimbulkan kontroversi. Kisahnya atau laporan yang gambaran yang cukup lengkap mengenai Maria Magdalena dapat kita temukan di dalam Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Muridnya bersama-sama dengan dia dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ya, ada beberapa perempuan yang mengikuti dan melayani Yesus beserta rombongannya, membantu mereka dengan kekayaan mereka. Salah satunya adalah Maria Magdalena yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat. Di dalam kepercayaan atau tradisi, figur Maria Magdalena ini sering dikacaukan, menimbulkan kontroversi. Kadang dia dianggap sebagai seorang pelacur. Bagaimana latar belakang sampai muncul pandangan atau pendapat bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur? Pertama bisa kita telusuri dari kota Magdala atau kota Magdalena. Kota Magdala atau kota Magdalena adalah sebuah kota yang terletak di ujung selatan dataran Genesaret, ada di wilayah Galilea, ya, di wilayah utara. Penduduk di kota itu sekitar 40.000 orang dan sebagian besar adalah orang-orang non-Yahudi. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi juga menganggap rendah orang-orang yang berasal dari Magdala atau dari Magdalena. Tata cara hidup mereka, kebiasaan mereka, adat istiadat, budaya mereka pastilah juga berbeda dengan orang-orang Yahudi ya. Soal cara beribadah, soal cara makan dan minum, soal cara berelasi pasti sangat berbeda. Nah, di dalam tradisi rabbinik, para rabi Yahudi, kota Magdala atau kota Magdalena seringkali digambarkan punya reputasi yang buruk dan kota itu memang hancur dan dianggap kehancurannya, penyebab kehancuran itu adalah tindakan yang tidak senonoh dari orang-orang Magdala atau orang-orang Magdalena. Tidak tahu persis apa yang dimaksud sebagai tindakan yang tidak senonoh. Apakah itu cara beribadah, ataukah itu perilaku atau moralitas seksual, atau cara hidup yang lain. Para rabi Yahudi menganggap bahwa penduduk kota Magdala itu tidak terlalu baik di dalam kerangka adat istiadat dan moralitas orang-orang Yahudi. Nah, mari kita sekarang melihat apa yang dilaporkan di dalam Injil Markus mengenai Maria Magdalena. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena,
Maria ibu Yakobus muda dan Yuses serta Salome. Markus bab 15 ayat 40. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Maria Magdalena secara khusus disebut dia yang hadir pada akhir hidup Yesus saat dia menderita sengsara, disalibkan, dan dia juga yang merawat jenazah Yesus hendak mengurapinya dengan rempah-rempah waktu mereka pergi ke kubur. Dia setia perjalanan tengah karya Yesus. Dia setelah dibebaskan dari 7 roh jahat, dia setia mengikuti Yesus sampai akhir hidupnya, dan pastilah Maria Magdalena bersama dengan perempuan-perempuan lain juga menjadi anggota jemaat perdana. Sejak peristiwa perjumpaan dengan Yesus, sejak dia mendapat kasih karunia dari Yesus, di mana dibebaskan dari 7 roh jahat, Maria Magdalena setia mengikuti Yesus, khususnya pada saat-saat yang paling gelap di dalam hidup Yesus, yaitu sengsara dan wafatnya. Nah, menurut penginjil Yohanes, penampakan pertama Yesus setelah kebangkitannya juga ditujukan atau dilihat oleh Maria Magdalena. Di kubur itu, ketika Maria menangis karena berpikir bahwa jenazah Yesus itu hilang, dicuri, maka Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kemudian Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria Magdalena mendapat penampakan pertama kali dari Yesus, dan dia diutus untuk memberitakannya kepada para rasul. Oleh karena itu, sering disebut bahwa Maria Magdalena adalah rasul bagi para rasul. Begitu dekatnya hubungan antara Yesus dengan Maria Magdalena sampai dia menjadi rasul bagi para rasul. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sejak abad ke-6 Masehi di gereja Barat, ya bukan di gereja Timur. Kalau gereja Timur itu pusatnya di Konstantinopel, ya di Turki sekarang. Gereja Barat pusatnya di Roma. Sejak abad ke-6 ini mulai muncul kontroversi, anggapan, pandangan bahwa Maria Magdalena adalah seorang perempuan pendosa atau seorang pelacur. Bagaimana asal-usul munculnya pandangan yang sebenarnya keliru ini? Paling tidak ada 3 hal yang membuat kerancuan ini. Yang pertama adalah reputasi kota Magdala atau kota Magdalena. Yang tadi saya ceritakan, di dalam tradisi para rabi Yahudi, kota ini dianggap buruk, bahkan ketika kota itu hancur, dianggap karena perilaku mereka yang tidak senonoh. Kemudian yang kedua adalah kerancuan mengenai Maria Magdalena yang dihubungkan atau disamakan begitu saja dengan seorang perempuan yang membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan mengusapnya dengan rambutnya,
ketika Yesus diundang makan di rumah Simon orang Farisi. Waktu Yesus diundang makan di rumah Simon orang Farisi, tempatnya itu ada di Nain atau di Kapernaum di wilayah Galilea di sebelah utara. Tiba-tiba ada seorang perempuan di kota itu yang dikenal dengan reputasi buruk datang kepada Yesus, berlutut di bawah kakinya dan terus-menerus menangis, ya, membasahi kaki Yesus dengan air mata dan kemudian menyekanya dengan rambutnya. Maka orang-orang menjadi gempar. Ya. Katanya, kalau Yesus adalah orang yang penuh wibawa, pastilah dia tahu siapa perempuan yang berlaku demikian. Maka Yesus yang mengetahui kasak kusuk pembicaraan itu segera bertanya kepada Simon Petrus dengan sebuah perumpamaan. Ya, kemudian akhirnya kesimpulan yang dia tanyakan kepada Petrus, siapa yang akan mengasihi tuannya? Mereka yang lebih banyak dikasihi atau yang lebih sedikit dikasihi? Dan Petrus menjawab, orang yang dikasihi lebih banyak pasti akan membalas kasih dengan berbuat baik lebih banyak lagi. Alasan yang ketiga sering dikacaukan dengan seorang perempuan yang juga bernama Maria dari Bitania. Ya, Bitania itu tempatnya dekat Yerusalem, ya, jauh dari wilayah Kapernaum, jauh dari wilayah Nain, ya kurang lebih jaraknya itu 100 km. Ketika Yesus disambut makan di rumah Maria, Marta, dan Lazarus, maka Maria juga datang dan meminyaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya, yang kemudian ditegur oleh Yudas. Nah, tiga sosok ini seringkali dikacaukan, dirancukan. Padahal tidak ada bukti yang sangat jelas bahwa Maria Magdalena adalah seorang pelacur, adalah seorang perempuan pendosa. Kerancuan itu muncul karena ketidaktahuan, ketidakmengertian mengenai data-data dan cerita-cerita di dalam kitab suci. Kita hanya bisa mengerti Maria Magdalena adalah seorang perempuan yang dibebaskan dari 7 roh jahat, dan sejak itu dia setia mengikuti Yesus mulai dari Galilea di utara berjalan menuju Yerusalem sampai akhir hidup Yesus. Dia juga menjadi seorang figur perempuan yang setia. Pasti ada banyak hal yang sulit, pasti ada banyak guncangan yang dialami oleh Maria Magdalena saat mengikuti Yesus, tetapi dia juga menyerah untuk mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Nah, di dalam tradisi berikutnya, di dalam Injil-Injil apokrif, ya Injil-Injil apokrif adalah Injil-Injil rahasia yang tidak termasuk di dalam kanon kitab suci yang kita punya, karena isinya itu ada yang membingungkan, ada juga yang menyesatkan. Dalam salah satu Injil apokrif itu disebut Injil Maria Magdalena, ada cerita bahwa Maria Magdalena adalah saudara perempuan dari seorang murid yang dikasihi oleh Yesus. Ya, tidak begitu jelas siapa murid atau orang yang dikasihi oleh Yesus ini. Sangat mungkin tradisi ini meneruskan tradisi Injil Yohanes yang memberi tempat istimewa kepada Maria Magdalena
bahkan lebih tinggi daripada para rasul yang lain, karena menurut Yohanes, penampakan pertama Yesus yang bangkit itu kepada Maria Magdalena. Di dalam Injil apokrif yang lain, di dalam Injil Thomas, juga ada cerita yang mengungkapkan, mengisahkan peran Maria Magdalena yang sangat dominan. Meneruskan kembali tradisi penginjil Yohanes, dia mendapat penampakan pertama dari Yesus yang tidak dipercaya oleh Petrus dan Andreas. Begitu tinggi dekatnya hubungan Yesus dan Maria Magdalena diungkapkan di dalam Injil atau kitab-kitab apokrif ini. Nah, ada juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian cerita di dalam Injil Filipus, dan dari cerita ini kemudian orang memberikan tafsiran yang berlebihan bahwa Maria Magdalena adalah istri Yesus. Sampai beberapa tahun yang lalu dalam sebuah novel judulnya The Da Vinci Code, tulisan Dan Brown, juga diungkapkan, dikisahkan di sana bahwa Yesus akhirnya menikah dengan Maria Magdalena. Memang ada Injil apokrif, yaitu Injil Filipus, menceritakan bahwa Maria Magdalena adalah pendamping Yesus, sering berjalan bersama dia, dan dia lebih dikasihi daripada murid yang lain. Dikisahkan juga bahwa Maria Magdalena sering dicium oleh Yesus. Karena tindakan ini, para murid menjadi tersinggung, lalu mereka protes kepada Yesus, tetapi mereka justru ditegur oleh Yesus. Kita sulit menafsirkan apa maksud dari tindakan ini, dan kita sulit juga menemukan bukti apakah Injil Filipus ini benar atau membingungkan atau menyesatkan. Tapi kita bisa memaknainya, menafsirkannya sebagai tindakan simbolis. Meneruskan tradisi di dalam Injil Yohanes, di mana Maria Magdalena mendapat tempat yang penting, yang istimewa. Seringkali gambaran seorang guru yang mencium muridnya perlu dipahami sebagai tindakan kedekatan dan transfer ilmu dari seorang guru kepada muridnya. Orang-orang zaman dulu, mereka punya gambaran bahwa ilmu itu tempatnya ada di perut. Kalau seorang guru mencium muridnya, mencium mulutnya, maka maksudnya adalah seluruh ilmu dari sang guru ditransfer semuanya kepada murid itu. Kalau dalam komunitas ini, kelompok ini, Maria Magdalena dianggap punya kedudukan dan kedekatan istimewa dengan Yesus, maka maksudnya mau menjunjung tinggi peran Maria Magdalena, dia dipercaya mendapat transfer ilmu sepenuhnya dari Yesus sendiri. Tidak bisa dimaknai secara harafiah yang mencium mulut seperti tindakan suami istri, laki-laki kepada perempuan, tetapi sebagai tindakan simbolis. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, 3 figur Bunda Maria yang kita lihat bersama pada saat ini adalah 3 sosok perempuan yang setia. Entah itu Maria Ibu Yesus, seorang pribadi, satu-satunya figur yang ada sebelum Yesus lahir, pada masa kecil Yesus, pada saat dia remaja, pada karya Yesus,
pada saat Yesus disalib dan pada pembentukan jemaat perdana, Maria tetap setia. Meskipun bingung, meskipun banyak hal tidak dia mengerti, meskipun ada banyak guncangan, dia tetap setia, tetap berdiri di sana. Maria Magdalena setelah dibebaskan dari 7 roh jahat di wilayah Galilea, seputaran Nazaret, seputaran Kapernaum, dia terus-menerus berjalan melayani rombongan Yesus dan para murid dengan apa yang dia punya juga sampai akhir hidup Yesus dan pastilah pada pembentukan jemaat perdana. Maria Britania yang rumahnya di dekat Yerusalem menunjukkan betapa dekat relasi keluarga itu dengan Yesus, maka mereka pun juga selalu menyambut Yesus dengan sambutan yang terbaik. 3 tokoh, 3 figur yang menunjukkan kesetiaan. Maka ini yang bisa kita petik di dalam hidup kita masing-masing. Kesetiaan. Mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan setia dan membiarkan Tuhan mengerjakan yang menjadi bagiannya. Saya tetap setia, tetap ada, tidak lari, tidak pergi, meskipun banyak hal tidak saya mengerti, meskipun banyak hal itu mengguncangkan saya, tetapi saya tetap ada, tetap setia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam latihan doa yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama-sama, kita akan membuat refleksi, mengenang kembali, mengingat kembali kapan dan bagaimana aku setia menjalankan tugasku, menjalankan peranku, entah itu sebagai suami, atau sebagai istri, atau sebagai orang tua, atau sebagai anak, atau sebagai karyawan, atau tugas-tugas yang saya punya. Kapan dan bagaimana aku setia, khususnya pada saat-saat yang sulit, pada saat-saat yang menantang, pada saat-saat yang mengguncangkan. Kapan dan bagaimana aku setia. Ini yang akan kita doakan sebentar lagi di dalam latihan doa kita. Kita sadari kehadiran kita di tempat ini pada saat ini. Kita tinggalkan sejenak beban-beban pikiran kita dan kita kesampingkan sejenak rencana-rencana yang akan kita lakukan. Kita berikan seluruh waktu ini bagi Tuhan dan bagi diri sendiri. Marilah kita masuk dalam keheningan. Anda bisa mendengarkan alunan musik pengiring meditasi atau merasakan udara yang Anda hirup dan udara yang Anda hembuskan. Cukup merasakan dan menyadarinya sampai hatimu merasa tenang.
Jika engkau sudah merasa tenang, sekarang bayangkan engkau berhadapan dengan Allah Bapa. Kepada Allah Bapa, mohonlah rahmat agar Ia berkenan bersamamu menelusuri kembali perjalanan hidupmu. Sekarang perlahan-lahan rileks dan tenang, sabar. Ingatlah kapan dan bagaimana engkau berusaha untuk setia menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawabmu. Ingatlah kembali saat atau peristiwa itu. Apakah yang engkau lakukan? Bagaimana engkau melakukannya, termasuk mengatasi, mengalahkan entah kebosanan, kejenuhan, atau mungkin kecemasan, kemarahan. Rasakanlah kembali perasaanmu saat engkau sungguh berusaha untuk setia.
Lihatlah kembali apakah dampak dan buah dari kesetiaan yang engkau usahakan, dan senantiasa rasakanlah perasaanmu ketika engkau sungguh-sungguh mengusahakan kesetiaan itu. Sekarang sadarilah kembali kehadiratmu saat ini di tempat doamu sendiri-sendiri. Bayangkanlah engkau kembali berhadapan dengan Allah Bapa. Bercakap-cakaplah dengan Dia seturut yang engkau rasakan dalam hatimu. Entah bersyukur bahwa engkau boleh setia menjalankan tugas atau peran atau tanggung jawabmu. Bersyukur atas rahmat Allah yang menopangmu untuk setia. Ataupun juga mohon rahmat agar engkau semakin dikuatkan, dimampukan untuk hidup dengan setia. Dan marilah kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami.